Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulandari, perwakilan dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Audit Manajemen melalui Pengukuran Kinerja Keefektifan Pendidikan. Berikut nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Devi Kurniasari, Ica Nabilah Nisa, Putri Puspitasari, dan saya Sinta Wulandari. Audit manajemen merupakan audit terhadap manajemen suatu organisasi secara keseluruhan untuk menilai unsur-unsur manajemen suatu organisasi tersebut apakah telah direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik dan benar sehingga fungsi-fungsi pada suatu organisasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi serta kesesuaian terhadap kebijakan setiap organisasi yang dilaksanakan. Pengukuran kinerja keefektifan pendidikan merupakan proses menilai, mencatat, dan mengukur kinerja sekolah di aspek efektivitas dan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan yang telah dicapainya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai parameter pengukuran kinerja keefektifan pendidikan. Nah, di sini pengukuran kinerja dapat diukur melalui kriteria yaitu workload atau menunjukkan jumlah beban kerja yang diselesaikan, efisiensi atau menunjukkan perbandingan antara input dan output, kemudian efektivitas menunjukkan perbandingan antara output dan outcome, yaitu tingkat ketercapaian hasil akhir setelah output diperoleh, kemudian productivity menunjukkan jumlah hasil yang dicapai pada kurun waktu tertentu. Kemudian bukan hanya itu, pengukuran kinerja juga dapat mengacu pada Standar Pendidikan Nasional Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi yang pertama yaitu dimensi kurikulum didefinisikan sebagai kelengkapan dokumen kurikulum yang ada di sekolah meliputi dokumen kurikulum, dokumen perangkat kurikulum, dokumen pendukung perangkat kurikulum. Kemudian yang kedua yaitu dimensi proses pembelajaran. Didefinisikan sebagai pelaksanaan pembelajaran di sekolah untuk mencapai standar kompetensi lulusan, meliputi perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu dimensi kompetensi lulusan didefinisikan sebagai kualifikasi kemampuan lulusan berupa prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Kemudian yang keempat yaitu dimensi penilaian didefinisikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil peserta didik. Kemudian yang kelima, dimensi pendidik dan tenaga kependidikan didefinisikan sebagai kualifikasi dan kualitas kinerja guru, tenaga administrasi, tenaga laboran, dan tenaga kebersihan. Kemudian yang keenam yaitu dimensi sarana dan prasarana didefinisikan sebagai kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan untuk menunjang fasilitas pembelajaran. Dimensi ini meliputi sarana fisik, media pembelajaran, alat peraga, dan perpustakaan. Kemudian yang ketujuh yaitu dimensi pengelolaan didefinisikan sebagai aktivitas merencanakan program sekolah, implementasi rencana kerja sekolah, pengawasan, di mana untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kemudian yang kedelapan yaitu dimensi pembiayaan, didefinisikan sebagai efektivitas dan efisiensi penggunaan biaya pendidikan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Baik, saya Putri Puspitasari akan melanjutkan
pembahasan dari rekan saya mengenai efektivitas sekolah. Perlu diketahui, efektivitas sekolah dapat diartikan sebagai segala aturan, aktivitas, dan program sekolah yang dijalankan secara bersamaan dengan sumber daya manusia yang telah terorganisir. Dalam efektivitas sendiri, dibedakan menjadi 3 sesuai fungsi dari efektivitas sekolah. Yang pertama, efektivitas sekolah sebagai bagian kinerja sekolah. Efektivitas sekolah sebagai bagian dari kinerja sekolah menunjukkan terhadap kemampuan sekolah dalam menjalankan fungsinya secara maksimal, baik fungsi ekonomis, sosial kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, maupun fungsi pendidikan itu sendiri. Efektivitas sekolah sebagai bagian dari kinerja sekolah memerlukan kompetensi yang harus dicapai oleh sumber daya manusianya. Adapun kompetensi itu meliputi kompetensi keagamaan, kompetensi akademik, kompetensi ekonomi, meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, dan yang terakhir yaitu kompetensi sosial pribadi. Adapun jenis yang kedua yaitu efektivitas sekolah dalam perspektif mutu pendidikan. Sekolah yang bermutu dinilai dari segi kualitas layanan belajar bagi peserta didik yang nantinya erat berhubungan dengan kajian kualitas manajemen dan efektivitas sekolah. Dalam hal ini, perlu struktur konsep keilmuan yang dapat meningkatkan mutu daripada pendidikan melalui efektivitas sekolah. Yang pertama, tingkat penguasaan guru terhadap bahan pelajaran. Yang kedua, metode pendekatan atau gaya dari guru dalam mengajar. Yang ketiga, pemanfaatan fasilitas belajar secara efektif dan efisien. Yang keempat, pemahaman guru terhadap karakteristik kelompok perorangan siswa. Kemudian kemampuan guru menciptakan pembelajaran aktif dan kondusif. Yang terakhir, dilihat dari kepribadian guru itu sendiri. Adapun jenis efektivitas sekolah yang ketiga, yaitu efektivitas sekolah dalam perspektif manajemen. Manajemen sekolah diartikan adalah sebuah proses dalam memberdayakan sekaligus memanfaatkan seluruh sumber daya sekolah yang dilakukan melalui tindakan yang rasional dan sistematis mencakup fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pengarahan tindakan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Tindakan-tindakan manajemen bersumber pada kebijakan dan peraturan yang disepakati secara bersama, maka dimensi dari efektivitas sekolah itu meliputi layanan belajar bagi siswa, pengelolaan dan layanan siswa, sarana prasarana sekolah, program dan pembiayaan, kemudian partisipasi masyarakat, dan yang terakhir yaitu budaya dari sekolah. Baik, setelah mempelajari jenis efektivitas sekolah, maka perlu dan sangat penting untuk mengetahui indikator dari efektivitas sekolah. Indikator dari efektivitas sekolah terdiri dari 4. Indikator yang pertama yaitu supporting input, di mana dengan subindikator yaitu dukungan orang tua dan masyarakat, lingkungan belajar yang sehat, dukungan yang efektif dari sistem pendidikan, dan yang terakhir kelengkapan buku dan sumber belajar. Indikator yang kedua enabling condition, dengan subindikator kepemimpinan yang efektif, tenaga guru yang kompeten dan fleksibilitas dan otonomi, kemudian waktu di sekolah yang lama. Indikator yang ketiga yaitu school climate, yaitu dengan subindikator harapan siswa yang tinggi, sikap guru yang efektif, keteratur yang disiplin, kurikulum yang terorganisir, dan sistem reward dan insentif bagi siswa dan guru. Adapun indikator yang terakhir yaitu teaching learning process dengan subindikator tuntutan waktu belajar yang tinggi, strategi mengajar yang bervariasi, pekerjaan rumah yang sering, penilaian dan umpan balik yang sering, kemudian partisipasi meliputi kehadiran, penyelesaian studi, dan kelanjutan dari studi yang diberikan kepada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Nabila Nisa. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Materi yang selanjutnya yakni
Audit manajemen melalui pengukuran kinerja keefektifan pendidikan. Pada dasarnya, audit manajemen adalah salah satu perwujudan fungsi pengawasan yang mengkaji aktivitas, prosedur, dan metode yang diterapkan oleh organisasi dan menjamin bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut telah dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, produktivitas, koordinasi, dan fungsional, dan dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Menurut Inayati tahun 2018, informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja efektivitas sekolah pada organisasi sektor publik adalah yang pertama, informasi keuangan, yakni dengan mengukur dan menganalisis varians kinerja yang sebenarnya dengan varians kinerja yang dianggarkan. Yang kedua adalah informasi non-keuangan dengan mengukur kualitas kinerja sektor publik termasuk dengan sekolah dengan pendekatan balance scorecard. Lalu, pelaksanaan pengukuran efektivitas pendidikan dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah memasukkan nilai atau besarnya target kinerja. Yang kedua, memasukkan nilai atau besarnya output realisasi. Yang ketiga, menghitung pencapaian kinerja efektivitas dengan membagi output realisasi dengan target kinerja kemudian dikalikan dengan 100. Yang keempat adalah memberikan makna kualitatif atau menginterpretasikan. Lalu yang terakhir adalah memberikan skor ekonomi. Sedangkan untuk format pengukuran kinerja efektivitas pendidikan adalah sebagai berikut. Format pengukuran kinerja dibentuk dalam format tabel dengan kolom yang berisi nomor, program kegiatan, target kinerja, output realisasi, pencapaian kinerja ekonomi efektivitas dalam satuan persen, dan makna kualitatif dan skor efektivitas. Program kegiatan diisi oleh program atau kegiatan yang sudah ditetapkan oleh sekolah, seperti gaji atau kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan guru, pengadaan alat belajar, dan sebagainya. Sedangkan kolom yang kedua adalah target kinerja. Sekolah menetapkan target kinerja melalui angka-angka sebagai berikut. Lalu yang keempat adalah output realisasi, yakni realisasi dari program-program yang sudah ditargetkan. Lalu kolom yang selanjutnya yaitu pencapaian kinerja ekonomi, yaitu dengan menghitung pencapaian kinerja dengan membagi output realisasi dengan target kinerja yang sudah ditetapkan, kemudian dikalikan dengan 100, sehingga nanti hasilnya dalam bentuk persen. Lalu yang selanjutnya adalah kolom makna kualitatif. Dalam kolom ini, tim pengukur kinerja menginterpretasikan hasil pencapaian kinerja ekonomi efektivitas dalam bentuk kualitatif yang dimaknakan dalam kata-kata efektif, cukup efektif, atau sangat efektif. Lalu yang selanjutnya adalah skor efektivitas. Untuk skor efektivitas, maka sekolah perlu menggunakan skala pencapaian kinerja efektivitas pendidikan. Skala tersebut akan membantu sekolah dalam menggambarkan kedudukan dan peringkat atau persentase dari hasil analisis yang kemudian diberi makna skor. Berikut merupakan skala pencapaian kinerja efektivitas pendidikan. Terdapat 3 kolom. Yang pertama adalah kolom skala dalam bentuk persen. Yang kedua adalah kolom hasil dalam bentuk makna kualitatif. Yang ketiga adalah skor untuk memudahkan melakukan kesimpulan. Kolom skala didapatkan dari kolom pencapaian kinerja ekonomi efektivitas. Misalkan program yang pertama mendapat nilai pencapaian kinerja ekonomi efektivitas sebesar 100%. Lalu dilihat di sini skala 100 sampai 105 hasilnya adalah efektif dan memperoleh skor 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program kegiatan gaji kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dapat dikatakan efektif. Sekian pemaparan dari kelompok 6. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.